Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Meiza Fitri dari kelas 4D dengan NPM 236910492. Saya merupakan mahasiswa PGSD angkatan 2023 Universitas Islam Riau. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pembelajaran abad 21 di SD, serta untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu 4C pada pembelajaran abad 21. 4C dalam pembelajaran abad 21 merupakan 4 kemampuan utama yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan yang terus berubah. 4 keterampilan tersebut merupakan yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, communication atau komunikasi. Yang ketiga, creativity atau kreativitas. Dan yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi. Next, kita ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa itu 6C pada pembelajaran abad 21. 6C pada pembelajaran abad 21 merupakan pengembangan dari keterampilan 4C yang telah dijelaskan tadi. Tujuan dari 6C tersebut yaitu untuk membantu siswa menghadapi rintangan atau tantangan yang akan ada di masa depan di dalam dunia pendidikan. 6C tersebut mencakup pada yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua, creativity atau kreativitas, yang ketiga, collaboration atau kolaborasi, yang keempat, communication atau komunikasi, yang kelima, citizenship atau kewarganegaraan, dan yang keenam merupakan karakter atau karakter. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskanlah aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. Aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad 21 di sekolah dasar sangat penting dikarenakan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Di tingkat SD, guru dapat membuat pembelajaran disesuaikan dengan cara yang kreatif dan inovatif agar dapat menyesuaikan dengan keterampilan siswa tersebut. Aplikasi 4C dan 6C pada sekolah dasar tidak hanya membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan sosial, ekonomi, dan moral yang penting di abad 21 ini. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskanlah aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad 21 di perguruan tinggi. Aplikasi 4C dan 6C pada pembelajaran abad 21 di perguruan tinggi ini mencakup yang pertama critical thinking, yaitu mahasiswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan pertanyaan dalam diskusi kelas, tugas riset, dan tugas-tugas akademik. Yang kedua yaitu creativity atau kreativitas. Mahasiswa dituntut untuk dapat membuat inovasi baru dalam memecahkan masalah dan mengembangkan ide baru dalam proyek penelitian. Yang ketiga merupakan collaboration atau kolaborasi. Mahasiswa diminta untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek dan tugas kelompok yang mendorong kerjasama antar mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam komunikasi lisan maupun tulisan dalam presentasi, diskusi, ataupun penulisan akademik. Yang kelima yaitu karakter, pengembangan sikap, profesional, etika, dan integritas dalam konteks akademik dan sosial. Yang keenam dan yang terakhir yaitu citizenship atau kewarganegaraan. Mahasiswa perlu berbaur dalam masyarakat atau dalam organisasi yang ada di dalam fakultas tersebut untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperbanyak relasinya.
Pertanyaan yang kelima yaitu paparkanlah menurut pendapatmu peranan seorang guru pada abad 21 yang bukan hanya membangun kognitif dan karakter peserta didik, namun juga mampu membangun spiritual keagamaan di tengah terkikisnya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, peranan seorang guru di abad 21 ini tidak hanya terbatas pada membangun kemampuan kognitif dan karakter peserta didik, tetapi guru juga bertanggung jawab dalam membangun dimensi spiritual dan keagamaan siswa. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang terkadang mengikis nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dengan memberikan pendidikan yang menekankan pada pentingnya keimanan, moralitas, dan etika sesuai dengan ajaran agama. Ini bisa dilakukan dengan pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan seperti kasih sayang, kejujuran, rasa syukur, dan tanggung jawab terhadap sesama dan alam semesta. Selain daripada itu, menurut saya, guru dapat memberikan pembelajaran agama yang lebih mendalam kepada siswa dengan berdiskusi dan bertanya jawab, refleksi, serta kegiatan keagamaan di luar kelas seperti doa bersama atau pengajaran agama yang relevan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan menurut pendapatmu apa itu model pembelajaran kooperatif PBL atau Project Based Learning. PBL ini merupakan pendekatan pelajaran yang menggabungkan kerjasama antar siswa dengan proyek yang berfokus pada pemecahan masalah yang nyata. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Selama proses ini, siswa aktif berkolaborasi, berbagi ide, dan saling membantu, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, serta pemecahan masalah. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskanlah menurut pendapatmu apa itu model pembelajaran kooperatif PJBL. Secara keseluruhan, PJBL ini dalam pembelajaran kooperatif memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui proses kolaborasi yang mendalam, memperkuat kemampuan bekerja dalam tim, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual. Pertanyaan terakhir yaitu uraikanlah menurut pendapatmu, berikan kritik, saran, kesan, dan pesan terhadap semua challenge Ramadan yang dosen pengampu berikan. Boleh pilih salah satu kategori challenge saja. Menurut saya, challenge ini sangat-sangat bagus dikarenakan kegiatan mahasiswa lebih bermanfaat pada bulan suci Ramadan ini dan tentu menambah pahala juga. Saran saya, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya harus melakukan challenge ini lagi dikarenakan challenge yang sangat bermanfaat tersebut. Lalu kesan dan pesan saya terhadap semua challenge-nya, misalnya challenge yang keempat yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu membuat saya merasa sangat senang dikarenakan dapat memberikan makanan untuk mereka walaupun hanya sedikit rezeki yang bisa saya bagikan. Tapi melihat mereka tersenyum, saya menjadi merasa bahagia. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.